Selamat berjumpa di channel Kopi 21 Komedi Video 2021. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Bagi yang sudah, semoga rezekinya berlimpah, jauhkan dari hidup susah. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, Gokil News kembali hadir menjumpai Anda pada edisi kali ini. Seperti biasa, bersama saya Ludi Iswara Wiradisastra Nata Prawira Atmadi Brata Kerta Raharja Nalapraya Mangku Gorila. Di sini kami akan menyajikan berita-berita yang aktual, tajam, dan terpercaya, serta berita-berita yang tidak bisa dipercaya, baik dari dalam dan luar negeri maupun luar angkasa. Kita mulai dengan berita pertama. Kabupaten Kepulauan Seribu adalah sebuah kabupaten administrasi di DKI Jakarta. Wilayahnya meliputi gugusan kepulauan di Teluk Jakarta yang luasnya sekitar 8,7 km persegi dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 21.864 orang lebih. Nggak tahu lebihnya berapa. Saat ini, Polres Kepulauan Seribu atas permintaan Pemda Kepulauan Seribu menerjunkan 100 orang personilnya, dibantu juga oleh TNI Angkatan Laut dan Udara. Operasi besar-besaran ini dilakukan karena setelah Pemda Kepulauan Seribu menghitung jumlah pulau yang ada di Kepulauan Seribu, ternyata jumlahnya hanya ada 999 pulau. Berarti hilang satu, harusnya ada 1000. Namanya aja Pulau Seribu. Nah, yang satu lagi yang hilang sedang dicari. Berita selanjutnya. Bulan adalah satelit bumi alami. Posisi bulan mempunyai beberapa fase. Fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase bulan yang mudah dilihat ada 5 fase, yaitu bulan baru, bulan sabit pertama, seperempat pertama, bulan purnama, dan seperempat ketiga. Sebenarnya, dari kelima fase bulan tadi, masih ada fase bulan lain, tapi kurang disukai, yaitu fase tanggung bulan sampai fase akhir bulan, apalagi jadi bulan-bulanan. Perlu diketahui bahwa jarak bumi ke bulan rata-rata sekitar 384.000 km. Kalau tak percaya, ukur sendirilah. Dan setelah diteliti, ternyata jarak dari bumi ke bulan sama dengan jarak dari bulan ke bumi. Berita selanjutnya dari produsen mobil Honda Jazz. Sudah tak diragukan lagi kalau mobil hatchback Honda Jazz adalah salah satu mobil yang banyak ditemui di jalanan Indonesia. Menariknya, mobil ini juga dianggap sangat pas untuk digunakan kalangan anak muda, walaupun anak tua juga bisa. Namun, salah satu fakta yang perlu diketahui, Honda Jazz ini juga dijual secara global. Artinya, tak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, namun tidak sampai ke akhirat. Adapun ketika Honda Jazz masuk ke Indonesia pada tahun 2003, diproduksi di Thailand. Satu lagi fakta menarik lainnya, sejak 2014, Honda Jazz sudah digarap di Indonesia dan pabriknya di Karawang, Jawa Barat, sehingga bila melewati jalan bergelombang bisa sedikit bergoyang, goyang Karawang. Goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, Menurut produsen Honda Jazz, supaya produknya lebih laris di Indonesia, sesuai masyarakat Indonesia, maka Honda Jazz akan diganti namanya menjadi Honda Dangdut. Karena penggemar dangdut lebih banyak dari penggemar jazz di Indonesia. Berita selanjutnya dari New Delhi, India.
Puluhan orang tewas di wilayah India Utara dalam 3 hari terakhir ini akibat hujan lebat yang telah merendam jalan-jalan, bangsal-bangsal rumah sakit, dan rumah-rumah penduduk. Puluhan perahu dikerahkan di jalan-jalan yang terendam air. Hujan lebat di Patna, ibu kota negara bagian Bihar, jauh lebih deras dari biasanya. Menurut penduduk setempat yang dimintai keterangannya mengatakan bahwa banjir tersebut diduga berasal dari air. Material-material yang terbawa air juga merusak rumah-rumah, bangunan-bangunan, dan mencederai puluhan orang. Selain itu, karena sulitnya mendapatkan makanan hingga menyebabkan kelaparan. Oleh karena itu, korban-korban yang cedera segera dilarikan ke rumah sakit dan korban-korban yang kelaparan segera dilarikan ke rumah makan. Pemirsa, berita selanjutnya tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan terjadi di Tol Jagorawi kilometer 36, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan Suzuki EPV dan truk pengangkut semen. Petugas Satlantas Polres Bogor mengatakan, peristiwa kecelakaan ini bermula saat kendaraan pribadi syarat penumpang ini melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Beberapa meter sebelum keluar simpang Tol Sentul Selatan, tiba-tiba ban kanan belakang mobil warna hitam tersebut pecah. Akibatnya Suzuki EPV itu kehilangan kendali dan oleng ke kanan, setelah itu oleng ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri manise, hingga terguling dan kembali ke posisi semula. Sementara itu, dari arah belakang, sebuah truk pengangkut semen nyaris menabraknya. Beruntung supir truk sigap membuang setir ke arah kiri, sehingga hanya menjerempet bagian belakang Suzuki EPV tersebut. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang luka-luka. Pengemudi minibus mengalami luka berat, 1 orang di sebelah pengemudi hanya luka ringan, dan 1 orang penumpang lainnya terluka hatinya karena baru putus cinta. Sementara itu, pengemudi truk semen masih kebingungan. Saat kecelakaan terjadi, dia membuang setir ke arah kiri, dan setir yang dibuang belum diketemukan sampai sekarang. Pemirsa, selanjutnya berita kriminal. Kelompok gembong narkoba yang selama ini telah diincar pihak kepolisian akhirnya berhasil ditangkap petugas Polsek Tanah Abang. Peredaran narkoba ini memang sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan atas, menengah, maupun bawah, serta kalangan anak muda dan para orang tua, kecuali orang gila. Bandar narkoba ini dikenal sangat berbahaya. Yang tidak berbahaya bandar Jakarta. Rencananya, para pengedar yang tertangkap ini dari Mapolsek akan diserahkan ke Mapolres. Dari Mapolres akan diserahkan ke Mapolda. Dan dari Mapolda akan diserahkan ke Mak Lampir. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.